Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ilwansyah dari kelas 10 IPA 5. Saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai atau Kesultanan Pasai yang dikenal dengan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai. Adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih dari sekitar kota Leo, Seu, Mawe, dan Aceh Utara dan Provinsi Aceh di Indonesia. Kesultanan Pasai atau Samudra Darussalam 1267 sampai 1521. Ibu kotanya adalah Pasai. Bahasa yang umum yang digunakan adalah Melayu. Agamanya adalah Islam. Pemerintahan monarki yang dipimpin oleh sultan. Didirikan pada tahun 1267 oleh invasi Portugis. Mata uangnya adalah koin emas dan perak. Belum begitu banyak bukti arkeologis tentang kerajaan ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian sejarah. Namun beberapa sejarawan mulai menelusuri keberadaan sejarah ini bersumber dari hikayat Raja Pasai, dan ini dikaitkan dengan beberapa makam raja-raja serta penemuan koin berbahan emas dan perak dengan tataran nama rajanya. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang bergerak Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam Kitab Rihla ila Al-Masyriq, Pengembangan ke Timur, karya Abdul Ibn Battuha 1304 sampai 1368. Karya musafir Maroko yang singgah ke negeri ini pada tahun 1345. Kesultanan Pasai akhirnya runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521. Pembentukan awal. Berdasarkan hikayat Raja Pasai menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Marasilu. Sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasir. Marasilu ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Semerlanga. Kemudian setelah naik tahta bergerak Sultan Malik Al-Saleh. Ia wafat pada tahun 1696 atau 1267. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Sulatus Latin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Tetapi dalam catatan kawasan yang berbeda, Tiongkok nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatannya mencatat beberapa daftar kerajaan yang di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Al-Zahir dari perkawinan dengan putri Raja Perla. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir, koin emas sebagai mata uang diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian sekitar tahun 1326 ia meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, dan pemerintahan sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibn Battuha, kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera atau Samudera menyambutnya dengan penuh keramahan, dan penduduk menganut mazhab Syafi'i. Daftar penguasa Pasai. Banyak sekali penguasa Samudra Pasai dan raja-rajanya. 1267 sampai 1297. Sultan Malik Al-Saleh atau Meurus-Selu, pendiri Samudra Pasai. 1297 sampai 1326, yaitu anaknya Sultan Malik Al-Zahir atau Muhammad I. Koin emas mulai diperkenalkan pada masa dia. 1326 sampai 1333. Sultan Ahmad I, penyerangan kerajaan Karangbaru Tamyang. 1004 sampai 1428, Malika Nasariyah, masa kejayaan Samudra Pasai pada masa dia. 1428 sampai 1438, Sultan Zainal Abidin II. 1438 sampai 1462, Sultan Salahuddin, dan seterusnya. Warisan sejarah dari Samudra Pasai. Penemuan makam Sultan Malik Al-Saleh yang bertarikh 696 H dan 1267 Masehi dirujuk oleh sejarawan sebagai tanda telah masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad
ke-13. Walau ada pendapat bahwa kemungkinan Islam telah datang lebih awal daripada itu, sebelum adanya kerajaan Samudra Pasai. Tetapi mereka meyakinkan kalau masuknya Islam ke Nusantara itu pada abad ke-13. Hikayat Raja-Raja Pasai memang penuh dengan mitos dan legenda. Namun deskripsi ceritanya telah membantu dalam mengungkapkan sisi gelap sejarah akan keberadaan kerajaan ini. Kejadian masa lalu kerajaan ini telah menginspirasi masyarakat untuk kembali menggunakan nama pendiri kerajaan ini, seperti Universitas Malikul Saleh, Bandara Malikul Saleh, dan Museum Islam Samudra Pasai di Aceh Utara. Sekitar segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.